Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para pemirsa Wonogiri TV yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga para hadirin santriwati Wonogiri yang hari ini juga hadir di studio. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah memberikan waktunya untuk kita bisa kembali mengkaji kitab Risalah Al-Mustarsyidin karya Al-Imam Al-Haris bin Asad Al-Muhasibi rahimahullah ta'ala. Nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi darini wa jazahullahu anna khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan telah ditanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayu julasa ina khairun, siapakah teman-teman yang paling baik, teman-teman kita atau teman-teman kami yang paling baik. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, man dzakkarakum billahi ru'yatuhu, yaitu orang yang mengingatkan kalian kepada Allah ketika melihatnya. Jadi yang pertama ini orang yang mengingatkanmu pada Allah ketika kamu memandangnya atau melihatnya. Lalu kemudian wazada fi ilmikum mantiquhu, dan bertambah fi ilmikum di dalam ilmu kalian mantiquhu, percakapannya atau ucapannya. Wa dzakkarakum bil akhirati amaluhu, dan mengingatkan kalian bil akhirati terhadap akhirat amaluhu, amalnya atau perbuatannya. Jadi yang pertama, kalau yang waktu kajian yang lalu itu ini berkaitan dengan janganlah kamu berinteraksi kecuali dengan orang yang berakal dan bertakwa, akilan takian. Lalu juga wala tujalis illa aliman basiron, dan jangan kamu duduk ya, atau menemani kecuali terhadap orang yang berilmu dan juga orang yang hatinya itu baik, atau dalam bahasa lain adalah orang yang punya hati nurani. Namun kemudian ini dilanjutkan, maka siapakah orang-orang yang kemudian teman-teman ini sesuai dengan sabda Rasulullah yang paling baik adalah ketika teman-teman duduk ya istilahnya ya, yang terbaik adalah yang ketika kamu melihatnya itu membuat kamu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dilihat saja sudah mengingatkan Allah. Itu kayak gimana itu? Speknya yalil istilah sekarang ada istilah. Jadi kalau dilihat tuh mengingatkan kepada Allah. Nah, ini dahulu memang para ulama kita, para salafus soleh itu memang mereka sering sekali mendatangi orang-orang yang soleh. Mendatangi orang soleh hanya sekedar untuk memandangnya. Di sini misalkan dalam syarahnya itu penjelasannya di sini itu banyak sekali ulama-ulama, kisah-kisah di mana mereka ini mendatangi orang-orang yang soleh, di mana dengan mendatangi orang-orang soleh itu mereka akan mendapatkan banyak hal. Misalkan begini ya, dalam penjelasannya di sini, wa ru'yatur rajulis sholih al-qudwah innama tudzakkiru billah. Melihat orang yang soleh
yang bisa ditiru itu ya, itu akan mengingatkanmu pada Allah. Kenapa? Lima yuro alaihi minan nuri wal isyraq. Karena dia itu memiliki cahaya di wajahnya ya. Nah, cahaya di wajahnya ini kata ulama di sini itu sumbernya berasal dari hati. Jadi kalau hati baik, maka sesungguhnya dia akan terpancar dalam pancaran wajahnya. Kalau anak sekarang mungkin glowing ya, glowing. Tapi kalau glowing itu kan zina itu perhiasan ya, yang sesuatu yang tidak asli lah gitu. Kalau ini memang murni berasal dari hati, lalu kemudian memancar auranya ke wajah mereka. Nah, makanya di sini disebut gitu, itu sumbernya berasal dari hatinya, ya. Maka di sini disebutkan bahwa humul ladzina alaihi minallah simatun dhahirah. Ya, jadi mereka itu memang punya karakteristik tanda-tanda yang nampak gitu ya. Baik itu, dan itu karena kedekatannya dengan Allah lalu memunculkan kewibawaan gitu ya, yang setiap orang ketika melihatnya itu menjadi hatinya itu tenang, bisa jadi tenang, atau juga kemudian merasakan nyaman, atau merasakan kemudian kewibawaannya. Nah ini itu sumbernya adalah berasal dari hati. Nah, sumbernya dari kebersihan hati para ulama. Lalu kemudian ini dicontohkan, misalkan kanat tabi al-jalil Amr bin Maimun al-Udi al-Kufi. Ada seorang tabi'in ya, yang bernama Amr bin Maimun al-Udi. Dia tuh enggak pernah bertemu Rasulullah karena tabi'in ya. Namun mereka ini atau Amr ini adalah bertemu dengan sahabat Rasulullah. Kana sholihan qanitan lillah. Ini orang yang soleh, yang taat kepada Allah. Ketika dilihat, itu langsung orang itu kalau melihat langsung mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini testimoni dari para ulama. Testimoni dari juga tilmidnya, yaitu muridnya. Nah, Imam Ibnul Jauzi itu pernah mengatakan begini, memang qad kana jama'atun minas salaf yaqsidunal abdas shalih lin nadhari ila samtihi wa hadihi la liktibasi ilmihi. Dulu para salaf itu sengaja untuk datang kepada orang-orang yang soleh hanya untuk melihatnya, bukan untuk ilmunya. Jadi mereka hanya untuk melihatnya saja. Karena sifat mereka, karena petunjuk mereka. Bukan lalik tibasi ilmihi, bukan untuk ngambil ilmunya itu. Karena mereka mendapatkan faedah dari kemudian melihatnya itu. Nah, di sini kata Abu Thalib Al-Maki itu kata Abu Thalib Al-Maki waqad kanu yaqsidunal amsar liqail ulama wassolihin. Dahulu itu mereka mendatangi pelosok-pelosok itu ya untuk bertemu dengan ulama-ulama yang soleh itu untuk melihat mereka walid tabarruki wa ta'addubi. Jadi untuk mencari berkah. Nah, jadi datang untuk melihat mencari berkah. Makanya nggak usah heran kalau kemudian kadang-kadang orang datang itu tidak hanya sekedar untuk cari ilmu, tapi kadang-kadang hanya sekedar untuk kemudian mencari berkah. Nah, dulu ini dikisahkan Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal kan muridnya Imam Syafi'i ya. Ini kalau di manakibnya Imam Ahmad bin Hambal yang ditulis oleh Ibnul Jauzi, ini diceritakan beliau itu kalau punya majelis ilmu, Imam Ahmad bin Hambal itu kurang lebih 5.000 orang atau lebih. Tapi yang menulis terkait dengan hadis itu hanya 500 orang.
Jadi kalau 5.000 orang itu datang, yang nulis untuk hadis belajar itu cuma 500. Selebihnya memang mereka ingin bertemu dengan melihat Imam Ahmad bin Hambal. Jadi kalau istilah sekarang itu kadang-kadang ada fans gitu ya Pak, muhibin gitu ya. Nah dulu itu seperti itu, tapi memang siapa yang tidak tahu Imam Ahmad bin Hambal? Jangan bayangkan saja Imam Ahmad bin Hambal itu disiksa sedemikian rupa karena pendirian beliau waktu zaman Khalifah Al-Ma'mun kalau tidak salah, artinya beliau berpegang teguh bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, sementara pemerintahan waktu itu mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk ya, diciptakan. Itu sampai di penjara, disiksa sedemikian rupa. Nah, bertahannya sedemikian rupa ini malah justru kemudian beliau mendapatkan respon yang baik sekali oleh masyarakat. Ya memang ulama luar biasa. Itu beliau Imam Ahmad bin Hambal. Lah, di sini juga ada tabi'in jalil, Imam Faqih Muhammad bin Sirin. Jadi Ibnu Sirin ini yang meninggal 110 Hijriah. Itu beliau itu kalau pas lagi ketemu ngobrol sama orang-orang ya ketawa-ketawa, ngobrol senyum gitu, ngobrol biasa. Nah, tapi ketika kemudian ditanya tentang kemudian fikih, tentang halal dan haram, itu langsung berubah. Wajahnya langsung berubah. Sikapnya langsung berubah. Jadi wakanu idza dzakaru indahu rajulan bisayyi'at, ini menarik banget. Dahulu orang-orang kalau menyebut seseorang itu buruk di sisinya Ibnu Sirin, jadi corok atau gosip ya, ngomongi buruk orang, dzakarahu bi ahsani ma ya'lamu. Dia akan menyebutkan kebaikan orang yang dia ketahui. Jadi misalnya jenengan ini bisa diambil satu pelajaran ya, bagus banget. Kan kadang-kadang kalau orang lagi kumpul-kumpul terus nyeritain keburukan orang kan. Nah kita belajar dari Ibnu Sirin. Kalau kemudian ada orang yang menceritakan keburukan, maka sebutkan kebaikannya. Ojo melok terus, bener ojo. Bener. Tapi coba sebutkan kebaikannya. Karena kan enggak mungkin toh, Mbak. Orang itu enggak ada kebaikannya. Karena pada prinsipnya setiap orang itu mesti ada kebaikan dan keburukannya kan. Nah, hanya saja memang yang jadi masalah, orang kalau sudah terlanjur benci, enggak kelihatan baiknya. Yang kelihatan semua buruknya. Tapi kalau orang sudah terlanjur senang tuh, nggak kelihatan buruknya. Nah, itu biasanya begitu. Nah, kalau kemudian ada orang yang membicarakan buruk di sisi kita, nah, kita ikut Ibnu Sirin nih. Kan nggak, kadang-kadang nggak bisa untuk kemudian ngontrol orang kan. Maka beliau punya cara adalah dengan menyebutkan kebaikan orang tersebut yang kita ketahui. Ini bagus banget. Jadi ini belajar dari Ibnu Sirin, seorang tabi'in. Ibnu Sirin itu termasuk ahli tafsir mimpi. Makanya beliau punya kitab tafsir ahlam, tafsir mimpi. Dan tidak mungkin orang mempunyai kemampuan bisa menafsirkan mimpi dengan baik sekali kalau tidak punya konektivitas tinggi dengan Allah. Makanya kalau di sini disebutkan wa kana idza dzakaral maut ma taqulu atwin minhu. Beliau itu kalau diingatkan terkait kematian, itu anggota tubuhnya itu kayak iso bergerak. Dikira-kira piye? Kalau kan diceritain wong kita ngikut ke kuburan itu malah guyon, Mbak. Iya kan? Kan kadang walaupun kadang-kadang guyonannya tuh, "Kowe kapan nyusul?" "Kapan kamu nyusul?" gitu. Kadang-kadang kan nggak enak banget ya. Makanya kadang-kadang kalau sering ada guyonan itu kalau orang orang tua kan sering kali tanya. Kalau waktu kuliah ditanya kapan lulus. Kalau sudah lulus ditanya apa? Kapan kerja? Habis kapan kerja? Kapan nikah? Kan gitu ya, seringnya gitu. Sudah nikah ditanya apa? Kapan punya anak? Kan gitu toh. Nah, sekali-kali kalau pas orang tuanya lagi di kuburan, kapan bapak nyusul? Gitu. Sukanya, sukanya orang kan itu di guyonan aja sih gitu. Nah, ini Ibnu Sirin tuh tangannya, seluruh anggota badannya saja tidak bisa digerakkan tuh. Ini beliau seperti itu. Nah, lalu juga contohnya adalah Imam Hasan Al-Basri, At-Tabi'il Jalil. Siapa yang tidak tahu Hasan Al-Basri? Beliau hidup sezaman dengan Ibnu Sirin.
yang bergelar Sayyidut Tabi'in. Kita membicarakan ulama-ulama dulu itu yang kalau kita lihat, saya membayangkan andekan bisa bertemu dengan mereka aja sudah luar biasa. Pasti ketika kita melihat wajahnya saja, Masya Allah. Itu baru tabi'in, belum sahabat, belum Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita bayangkan. Makanya sampai dalam beberapa riwayat itu, orang kalau ketemu Rasulullah, itu nggak mau menjamin mata, tapi mau menjamin mata. Kok bisa gitu? Haibahnya itu, wibawanya itu nggak kuat kita mandang, tapi rasa cinta kita nggak mau kita kemudian memejamkan mata. Insya Allah. Itu Rasulullah. Wajahnya yang bersinar luar biasa. Dan ini baru tabiin saya membayangkan betapa kemudian bertemu dengan tabiin itu, Masya Allah. Nah, ini salah satu Imam Hasan Al-Basri yang sezaman dengan Ibnu Sirin tadi itu. Imam Hasan Al-Basri kalau di sini ya, beliau itu termasuk di antara memang benar-benar ulama itu yang punya ciri khas karakteristik namanya al-khauf. Khauf minallah, rasa takutnya terhadap Allah itu mendominasi. Maka ada namanya Rabi'ah al-Adawiyah, seorang zuhud ahli ibadah putri. Itu yang mendominasi itu mahabbahnya, rasa cintanya. Tapi kalau Imam Hasan Al-Basri itu yang mendominasi itu rasa takutnya kepada Allah. Nah, di sini kana rajul idza nadhar ilal Hasan intafa'a bihi wa illam yara amalahu wa lam yasma' kalamahu. Orang itu kalau melihat Imam Hasan Al-Basri itu mendapatkan manfaat hanya melihat saja. Walaupun dia belum melihat perbuatannya kayak apa. Melihat wajahnya saja. Walaupun dia belum pernah mendengar perkataan Imam Hasan Al-Basri. Apalagi mendengarnya. Itu sudah bisa mendapatkan manfaat hanya dari melihatnya. Masya Allah. Jadi di sini dijelaskan, katanya kalau kemudian mendatangi Imam Hasan Al-Basri, itu fakaan nama kanafil akhirah. Koyo-koyo ini nenggone akhirat, bukan di dunia lagi. Karena beliau itu kalau sudah bercerita, kalau sudah kemudian menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, menyampaikan taklim, pengajaran ilmunya yang berkaitan dengan akhirat, itu memang seperti ro'yal ain, melihat dengan mata kepala sendiri. Dalam beberapa riwayat, beliau mau wudhu saja, itu sampai gemetar. Wudhu itu sampai gemetar. Ketika ditanya, wahai imam, kenapa jenengan gemetar sampai sedemikian rupa? Bagaimana saya tidak gemetar kalau saya akan menghadap yang maha agung? Itu kalau bukan orang yang betul-betul hatinya itu pengagungannya kepada Allah luar biasa dan tahu kedudukannya Allah kan nggak mungkin. Nah kita kan wudhu ya wudhu, kadang-kadang kan guyon kan. Enggak, dia tuh sampai sedemikian rupa, Masya Allah. Nah, di sini ini orang kalau sudah ketemu Imam Hasan Al-Basri, masuk di dalamnya itu kayak berada di akhirat. Kan ada istilah ilmul yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Jadi Imam Hasan Al-Basri kalau menurut ini sudah seperti ainul yakin. Dan tentu kemudian sudah masuk di hakul yakin. Kalau ilmu yakin itu kan kayak panjenengan tahu tentang madu. Madu itu katanya manis. Ya, panjenengan pernah membaca tentang bahwa madu itu manis. Itu baru ilmu yakin, kita meyakini. Tapi ketika kemudian panjenengan melihat madu, maka panjenengan menjadi ainul yakin. Semakin kemudian yakin karena pernah melihatnya. Nah, ketika panjenengan merasakan betapa madu ini manis, maka sudah hakul yakin. Lah akhirat, surga, neraka, Imam Hasan Al-Basri khususnya neraka, itu sudah ainul yakin. Di posisi sudah seperti melihat dengan mata kepala sendiri. Makanya beliau itu tipologi orang yang memang dalam beberapa riwayat kalau saya baca itu beliau itu kalau membaca ayat Al-Quran berkaitan akhirat, itu beliau merasa ayat itu hanya untuk diri beliau. Jadi ditujukan untuk diri beliau. Insya Allah. Dan kalau mengimami, kalau baca Quran, selalu yang beliau baca ini selalu berkaitan dengan masalah akhirat. Nah itu Imam Hasan Al-Basri. Insya Allah. Lalu kemudian ada lagi
Eh, Ja'far bin Sulaiman. Ja'far Sulaiman juga mengatakan bahwa kuntu idza wajadtu fi qalbi qaswah. Saya mendapatkan hati saya ini keras. Ghadautu fanadartu ila wajhi Muhammad bin Wasi' al-Basri. Ini muridnya Imam Hasan al-Basri. Jadi kalau saya itu hati saya keras, ini salah satu di antaranya untuk melembutkan hati itu kenapa kemudian kita datang kepada ulama. Memandangnya saja bisa melembutkan hati. Ini beliau ini Ja'far bin Sulaiman mengatakan saya kalau hati saya keras nih. Hati keras itu kadang-kadang kita tuh ada satu kebenaran tapi kita tidak mau menerimanya. Eh, Orang dinasihati itu kan sesungguhnya kan baik. Tapi kan rata-rata dinasihati kan orang nggak mau, Pak. Nasihat itu gampang, tapi menerima nasihat kan berat, Pak. Kayak bahasa ini seperti nyuci luka gitu. Seperti nyuci luka mesti perih kan. Apalagi itu kok berkaitan erat dengan yang kita alami. Nah, dulu tuh kalau keras hatinya kok nggak mau menerima kebenaran, nggak mau mendengarkan nasihat atau dirasa hati itu keras lah. Maka Ja'far bin Sulaiman ini datang kepada muridnya Imam Hasan al-Basri. Nah, dan beliau itu orang yang selalu menangis itu sampai ya mirip kalau Umar bin Khattab itu juga begitu. Umar bin Khattab itu meskipun tegas sekali beliau itu, tapi Baka itu gampang nangis sampai khotonil aswadat sini itu ada hitamnya dua. Saking banyaknya nangis ketika sudah masuk Islam. Padahal kita tahu seperti apa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi berada khotoni aswadani kalau di Hilyatul Aulia itu kitab itu di sini ada hitam bekas beliau menangis saking seringnya beliau menangis. Insya Allah. Ya itu sahabat lah ini Masya Allah dulu. Demikian juga kalau di sini Imam Hafidh Hisam bin Hasan ya, meninggal 148. Ini juga orang yang selalu menangis ahli ibadah. Nah, suatu ketika ini diceritakan didatangkan kepada dia orang-orang itu mendatangkan onta, wazat, kemudian juga perbekalan untuk perjalanan haji. Jadi Imam Hafidh Hisham bin Hasan namanya. Jadi liyahujja fasyaqqa dzalika ala ummihi. Tapi beliau itu berat karena ibunya wa akhadha mithlu raqdah. Ibunya itu kalau dalam riwayat itu kena penyakit demam, gemetar karena penyakit demam. Jadi udah siap nih, ontanya siap, perbekalannya siap untuk kemudian berangkat haji. Tapi ibunya kena penyakit demam kayak apa namanya gemeter. Eh, Demam dengan menggigil. Fabattala safarahu lil haji min ajliha. Beliau membatalkan ya, beliau membatalkan hajinya demi ibunya. Ya orang-orang kayak begini nih, Masya Allah. Ulama-ulama yang kayak begini nih, bahkan beliau itu ketika ibunya masih hidup, itu sering berpuasa diniatkan untuk ibunya. Di riwayat ini begitu. Dan ketika ibunya meninggal dunia, itu beliau terus berpuasa dalam itu diniatkan ibadahnya itu untuk ibunya. Nah, Masya Allah, bayangkan kalau kemudian orang mau berangkat haji udah siap-siap. Oh, udah siap tinggal nih. Terus ibunya kemudian sakit demam. Ada nggak orang yang kemudian membatalkan hanya demi seorang ibu? Insya Allah. Bandingkan dengan sekarang, betapa banyak, mohon maaf ya, anak-anak yang kemudian melupakan orang tuanya. Ini kalau kita berkaca kepada ulama yang kalau dilihat wajahnya menyejukkan, itu begitu. Salah satunya punya amalan, bagaimana kemudian menghormati ibunya luar biasa. Ibu usia berapa, Mbak? 40. Mohon maaf ya, kan akan ada masanya. Misal contoh, kalau ibu saya sudah 70 lebih. Ibu katakan 40. Kalau Allah mentakdirkan ya, usianya umat Nabi Muhammad kan 60 sampai 70-an. Kanjeng Nabi kan 63. Sahabat juga banyak yang 63 tahun. Andaikan kemudian ibu kita itu meninggal dalam usia 60 tahun, berapa kali lagi kita bisa bertemu? Ini kalau panjenengan sekarang masih di rumah, tidak masalah. Contoh kemarin istri saya bilang begitu. Ibu sekarang udah usia 63.
Karena saya kan jauh, Magetan daerah Pak Ustadz. Kalau umpama Allah mentakdirkan usianya 65 tahun, berarti tinggal 2 tahun. Kalau 2 tahun, kalau saya hanya pulang dalam 1 tahun, itu hanya 2 kali. Berarti kesempatanku hanya bertemu dengan ibu hanya 4 kali. Saya nggak mau. Saya mau pengen punya kesempatan ini yang kalau kita nggak tahu takdirnya Allah, kalau Allah itu 65, kalau lebih cepat lagi. Betapa kemudian saya hanya bisa melihat ibu itu berapa kali. Saya izinkan. Nah, ini contoh. Apa kadang-kadang anak-anak itu lupa. Yang selalu ada di rumah. Kalau saya kan ibu saya di rumah saya. Saya menemani ibu saya. Nggak masalah. Tapi kalau yang kemudian jauh. Yang kadang-kadang kemudian hanya hari raya saja datang. Nah kadang anak-anak sekarang itu lupa. Di posisi sekarang ini kita tuh masih punya ibu. Di posisi sekarang ini kita masih berada di dalam rumah bersama ibu. Masih bisa memandang ibu setiap hari. Coba kalau seperti beliau ini, Masya Allah. Ibunya sakit saja dia batalkan berangkat haji. Demi ibunya. Dan sering sekali berpuasa diniatkan untuk ibunya. Jadi selalu kalau saya lihat ulama-ulama itu punya amalan-amalan khusus. Yang kemudian menjadikan beliau-beliau ini adalah orang-orang hebat. Lalu kemudian di sini ada lagi ulama, seorang ahli hadis namanya Abdullah bin Saudab al-Khurasani al-Balkhi. Apa kata muridnya? Nama muridnya adalah Katsir bin Walid. Kuntu idza nadartu ila Abdullah bin Saudab dzakartul malaikah. Saya kalau melihat guru saya itu, yang saya ingat tuh langsung malaikat. Masya Allah. Jadi ulama-ulama dulu itu Masya Allah. Lihat gurunya itu sudah yang dilihat, yang diingat itu adalah malaikat. Karena yang diceritakan guru-gurunya ini yang berkaitan dengan akhirat nih, yang diingat malaikat. Saya nggak tahu ini malaikat maut atau malaikat rahmah, kan paling tidak malaikat. Ini mengingat. Lalu kemudian ada juga, di setiap ini punya spesifikasi sendiri. Ini ada lagi juga Abdul Aziz bin Abi Rawat al-Makki, meninggal 159. Nah, rahimahullah ta'ala. Abdullah bin Mubarak itu mengatakan, kana yatakallamu wadumu tasilu ala khaddihi. Kalau ngomong, air matanya itu sambil meleleh di sini. Sambil mengucur. Nah, ini kata muridnya namanya Su'aib bin Harb. Kalau melihat gurunya itu seakan-akan dia melihat ahlil qiyamah. Artinya melihat apa namanya? Penduduk pada masa hari kiamat. Kalau melihat gurunya itu seakan-akan dia tuh berada di dalam kondisi melihat keadaan penduduk ketika pada hari kiamat. Insya Allah. Padahal kita tahu sendiri kalau di dalam Al-Quran itu, misalnya dalam surat Al-Hajj itu ya, digambarkan bagaimana kondisi pada hari kiamat kelak. Itu kan Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayuhan nas inna zalzalatas saati syai'un azim. Jadi sesungguhnya wahai manusia sekalian ya, ini bukan untuk orang beriman saja, tapi seluruh manusia. Inna zalzalatas saati syai'un azim. Zalzalah itu besok hari kiamat, zalzalah itu kayak kalau jenengan naik mobil lalu kemudian berguncang depan belakang sehingga kemudian tidak bisa fokus, nggak bisa tetap, itu namanya kayak zalzalah. Nah besok di hari kiamat itu syai'un azim, sesuatu yang sangat dahsyat sekali. Nah dahsyat itu pandangan kita dengan bedakan. Kalau saya melakukan sesuatu yang dahsyat, itu saya masih manusia. Tapi kalau Allah udah beda lagi. Maka disebut azim itu gambarannya harus sangat besar sekali. Apa di sini disebutkan? Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdiatin amma ardoat. Hari di mana ketika besok itu tarawunaha, kamu melihat. Jadi melihat itu bisa mengetahui dalam arti dengan ilmu, bisa jadi dengan mata. Misalnya dia
Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam taro, tidakkah kamu melihat? Apakah Nabi Muhammad melihat waktu itu? Kan enggak. Wong Nabi Muhammad lahir pada masa Al-Fil itu. Tapi maksudnya alam taro itu meyakini seperti halnya dia melihat. Sama gini. Yauma tarunaha, hari di mana kamu besok melihat di hari akhirat itu dengan keyakinanmu, dengan ilmu itu, tadhalu kullu murdi'atin amma ardu'at, gambaran hari kiamat. Tadhalu itu gini, Mbak, misalnya jenengan ada kejadian tertentu. Terus kemudian menjadi tidak fokus lagi kan. Misalnya contoh, saya misalkan sedang lagi megang teh, lagi asik ini. Tiba-tiba ada kejadian yang membuat saya kemudian lepas tehnya. Gelas saya lepas. Itu namanya zuhul. Dia terlepas. Saya sudah nggak lagi ingat teh saya ini. Kalau kemudian saya masih ingat teh saya, itu berarti saya masih pikiran saya kan masih dalam tanda kutip masih waras, artinya saya masih sadar. Tapi kalau sudah zuhul besok itu, kadang kita udah nggak sadar lagi. Contoh nih, hal yang kecil misalkan, itu pernah saya alami, mungkin pernah saya ceritakan waktu saya di Mesir waktu jadi mahasiswa baru. Itu terjadi gempa, saya di posisi di tingkat 9. Jadi apartemen itu tingkat 9 waktu tinggal dia. Nah itu saya pikir itu saya ngaji pagi itu saya pikir saya itu goyang-goyang itu asik. Giliran lihat ke atas itu ternyata lampu. Nah itu terus kemudian saya bilang sama teman-teman, itu pas subuh. Gempa, 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 gempa. Turun semuanya kan lari. Lah saya itu main jet lift. Teman saya yang udah turun naik ke atas. Yuk turunnya pakai tangga, ngapain nunggu lift katanya. Saya udah nggak mikir gitu kan, pakai lift gitu. Nah sampai di tingkat 6 itu kata teman-teman itu kan bawah itu ada mahasiswi Brunei itu kata. Ada teman-teman itu yang mereka keluar sudah pokoknya asal keluar. Nah, yang lucu lagi teman saya, Allah rahimah, ada teman itu yang masuk pas di posisi di kamar mandi. Allahu Akbar, Allahu Akbar itu Masya Allah. Ya Allah. Nah ini contoh kecil ya. Masya Allah. Jadi kadang orang sudah nggak sadar lagi. Tadhalu kullu murdi'atin. Jadi tadhalu kullu murdi'atin itu orang yang kemudian menyusui. Itu amma ardu'at itu sudah nggak ingat lagi apa yang disusuinya. Bayangkan, ibu dengan anak itu kan ada ikatan emosional yang sangat kuat sekali. Tapi kemudian yang namanya seorang ibu itu nggak akan mungkin melepaskan anaknya kan sudah terikat dengan ikatan emosional. Tapi besok di hari kiamat itu kemudian lupa dengan anaknya. Saking dahsyatnya hari kiamat. Maka diceritakan dalam Al-Quran ini, tadhalu kullu murdi'atin amma ardu'at. Bahkan watada'u kullu dhati hamlin hamlaha. Bahkan ibu-ibu yang hamil itu, saking dahsyatnya itu lalu kemudian, apa mbak istilahnya, keguguran. Orang nggak biasanya keguguran kan bisa ada goncangan keras atau mana gitu. Ini diceritakan begitu. Masya Allah. Jadi bayangkan betapa kemudian dahsyatnya hari kiamat. Ibu-ibu yang menyusui lupa terhadap anaknya yang sedemikian rupa. Yang hamil kemudian langsung keguguran. Wataron nasa sukara wa mahum bisukara. Kamu melihat orang-orang itu sempoyongan kayak orang mabuk itu loh. Orang mabuk itu sempoyongan, sudah nggak sadar. Padahal wa mahum bisukara. Mereka itu nggak sedang mabuk. Tapi saking goncangannya. Kalau jangan masih ingat gempa yang menyebabkan tsunami dulu di Aceh itu. Sudah lahir belum ya? Sudah ya gitu. Itu kan hanya berapa skala Richter ya? 7 atau berapa skala Richter? Gempanya itu sedemikian dahsyat. Loh kadang-kadang kalau ada bahasa kita kan lindu. Kadang-kadang ada gempa saja 7 skala Richter, 8 skala Richter. Itu kadang-kadang cuma berapa detik. Itu kita aja sudah sempoyongan kok. Bayangkan kalau itu digoyang-goyangkan Allah selama 2 menit aja. Udahlah didiskon 7 menit. Gimana coba bumi ini? Wong baru yang 1 menit aja kita sempoyongan kayak begitu. Yang baru 7 skala Richter aja begitu. Apalagi kalau kemudian digoyang-goyangkan. Nah hancur. Makanya dalam Al-Quran digambarkan bagaimana kemudian pasak-pasak bumi gunung-gunung itu meletus terlebih dahulu. Sehingga kemudian semuanya menjadi goncang. Nah ini ketika digambarkan seperti itu. Ya, maka
Beliau itu orang-orang kalau ngelihat ulama itu merasakan saya seperti seakan melihat kondisi orang di hari kiamat. Jadi masing-masing itu ketika melihat gurunya atau melihat orang soleh itu mendapatkan manfaat. Maka kenapa kemudian kalau orang kemudian hanya datang kepada ulama yang kemudian ulama-ulama yang benar-benar mendapatkan cahaya di hatinya itu pasti akan mendapatkan manfaatnya meskipun dia kadang-kadang tidak mengambil ilmunya. Masih kurang berapa menit Mas ini? Masih lama kan? Oke. Baik. Saya lanjutkan lagi ini tadi berkaitan dengan terjemahnya Abdul Aziz bin Abi Ruwat Al-Makki. Lalu kemudian ada lagi Imam Malik bin Anas. Masya Allah. Gurunipun Imam Syafi'i. Ya Allah. Siapa yang tidak tahu Imam Malik bin Anas? Imam Malik bin Anas ini saya baca biografinya itu imam yang tidak banyak melakukan ibadah sunnah. Tapi paling banyak bermimpi bertemu Rasulullah Muhammad SAW. Beliau itu Mbak, kalau beliau kecintaannya terhadap hadis itu seakan-akan tuh memang itu yang langsung berbicara dengan beliau itu Rasulullah. Makanya beliau itu menghormati betul. Kitabnya adalah Al-Muwatta. Suatu ketika saya baca di biografinya itu, beliau ngaji gini. Nah kalau ngaji begini itu, beliau selalu pakai bantal yang tinggi, diduduki, yang empuk gitu. Ale wong Jawa udunen. Duduk di atas bantal. Duduk di atas bantal itu beliau mukanya memerah luar biasa. Itu masih terus bacaan hadis. Setelah selesai, baru kemudian beliau minta sama muridnya tolong dilihatkan di belakang punggungnya. Rupa-rupanya beliau itu digigit serangga entah tawon entah apa. Tapi beliau tidak mau menghentikan pelajaran tentang hadis itu karena hormatnya terhadap Rasulullah. Menahan itu, bayangkan. Halnya aku laler wes bingung. Ini digigit di belakang tuh beliau bertahan. Insya Allah. Belum lagi coba. Beliau disiksa oleh wali Madinah. Diarak keliling. Sampai dalam bahasa itu engsel ini patah, putus. Beliau dalam kondisi pingsan. Ketika dalam kondisi pingsan, lalu kemudian diarahkan orang mencintai beliau banyak. Beliau bangun itu loh. Beliau mengatakan, kalian semua saksi. Orang yang menganiaya saya maafkan. Insya Allah. Ketika ditanya, wahai imam jenengan kenapa maafkan? Nah ini kan 7 turunan ya mbak. Sampai engsel patah sih. Jawaban beliau apa? Saya malu besok di hari akhirat. Ketemu Rasulullah Muhammad SAW. Ada satu umatnya kok masuk neraka gara-gara saya nggak mau memaafkan. Masya Allah. Coba ini gurunya Imam Syafi'i. Kalau kita ketemu ulama yang seperti itu hanya gara-gara beliau gak mau, malu besok di hari akhirat ketemu Rasulullah. Kok ditanya misalkan ada satu umatnya yang masuk neraka gara-gara gak memaafkan. Ini sirah-sirah ulama kayak begini. Jadi kan lihat orangnya saja, Masya Allah. Saya membaca biografinya itu beliau itu selalu menggunakan pakaian yang bagus sekali. Kalau naik kendaraan, beliau juga naik kendaraan yang bagus. Istilahnya kendaraan itu ya dulu bisa kuda, bisa bigol, campuran keledai begitu ya. Selalu bagus. Ketika ditanya, wahai imam kenapa jenengan pakai kendaraan yang bagus? Kalau pakai baju juga bagus, baju yang bagus. Jawaban beliau apa? Saya hanya ingin menunjukkan nikmatnya Allah yang diberikan kepada saya. Insya Allah. Ini Imam Malik. Jadi orang-orang dahulu itu, bayangkan kalau panjenengan bertemu dengan Imam Malik seperti apa. Melihatnya saja kita sudah pasti kemudian langsung di hati kita atau ada rasa tentram, rasa nyaman. Ini Imam Malik. Imam Malik bin Anas. Lalu kemudian ada lagi di sini seorang al-imamul abid az-zahid al-muhaddis Fudail bin Iyad. Masya Allah. Lagi-lagi Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini hidupnya dulu bergelimang dengan dosa. Fudail bin Iyad ini terkenal dengan begal. Bahkan kisah taubatnya itu ketika beliau mau membegal dalam banyak riwayat, lalu mendengar orang baca Al-Quran.
Bukankah sudah waktunya hati ini khusyuk terhadap Allah? Beliau turun langsung bertaubat. Setelah itu beliau, dulu itu kalau saya baca itu gini, di biografi itu, saking ditakotinya, begal ditakotinya, kalau anak rewel, ibu tuh bilang gini, tak panggilkan Fudel loh kowe. Lek jane tak celukno Fudel loh kowe. Nah, kita yang sering dibuat nakut-nakut ya, Mbak. Polisi jadi Mbak, ya benar. Lah ada polisi ya gitu. Fudel itu ketika kemudian Fudel ini bertaubat pada Allah, menjadi seorang ahli hadis, ahli zuhud. Itu Fudel bin Iyad. Masya Allah. Nah ini beliau itu kalau dzukira Allahu indahu au sami'al Qur'an dzahara bihil khauf wal huzn. Kalau disebutkan kata Allah saja di sisinya atau diperdengarkan mendengar Al-Qur'an, nampak sekali rasa ketakutan dan rasa sedihnya. Lalu kemudian wafadat ainahu fabaka hatta yarhamahu man bihadratihi. Sampai kemudian air bercucuran terus nangis. Sampai orang itu menenangkan yang ada di sisinya itu. Nah ini Fudail bin Iyad. Masya Allah. Ada lagi Abdullah bin Maslamah al-Qurnabi. Masya Allah, Imam Qurnabi ini saya sering sekali. Imam Qurnabi itu muridnya Imam Malik tadi itu. Juga dulu hidupnya beliau ini bergelimang dengan dosa waktu masih mudanya itu ngombenan, mendeman. Jadi kisahnya itu suatu ketika si Nabi ini, ya Imam Nabi waktu masih muda itu sedang mempersiapkan pesta jamuan miras lah sama teman-temannya. Lewatlah seorang ahli hadis. Nah, ketika lewat seorang ahli hadis itu dikerumuni orang banyak. Ketika dikerumuni orang banyak itu terus ditanya, itu siapa? Seingat saya Imam Syu'bah. Oh ini si itu kerjanya apa? Hadis, mau hadis, ahli hadisnya. Terus kemudian dia datang. Kan ada rasa jengkel, kok dia diikuti orang banyak. Lalu bilang, kasihkan saya satu hadis. Nah, sementara beliau ini ngelihat, wong ini kok dikai hadis. Terus dia bilang gini, kalau kamu nggak ngasih saya hadis, maka kamu akan saya lukai dengan besok ini. Corong akan dianiaya. Akhirnya beliau mengatakan, saya kasihkan hadis idalam tastahyi fasna masyikta. Fasna masyikta. Kalau kamu nggak punya rasa malu, kerjakan sekehendakmu, sakarmu. Gara-gara itu, peso ini kemudian dibuang. Sampai di rumahnya itu, beliau pecahi semua minuman-minuman keras itu. Bilang sama ibunya, Bu, nanti kalau teman-teman sini silahkan dijamu makan. Bilangin apa yang terjadi dengan saya. Beliau kemudian ke Madinah berguru dengan Imam Malik. Bahkan banyak sekali riwayat dari Imam Malik yang melalui jalur beliau. Jadi ini menjadi juga contoh bahwa orang itu nggak boleh kita hukumi di saat hayat masih ada di dalam badan, masih hidup tuh nggak bisa kita hukumi saat itu. Boleh jadi di akhir hidupnya beliau menjadi orang yang baik, bahkan lebih baik dibandingkan dengan kita. Tugas kita adalah memberitahu, kalau tidak mampu mendoakan, udah selesai aja. Kita nggak bisa memvonis. Siapa yang tahu kalau kemudian husnul khotimah? Tidak ada yang tahu. Maka dari itu selalu kemudian kita berhusnudzon. Lalu kemudian berikutnya, nah ini wazadakum fi ilmukum mantikuhu. Lalu ciri yang kedua adalah ketika kemudian berbicara itu menjadikan ilmumu menjadi bertambah. Jadi kalau ngomong itu ilmu itu menjadi bertambah. Nah ini kalau di apa namanya di syarahnya ini ada banyak kisah ini. Jadi kalau ulama-ulama jelaslah kalau kemudian berbicara mesti kan sesuatu yang dibicarakan adalah sesuatu yang memberikan manfaat. Kalau kemudian tidak baik pasti kan tidak diucapkan. Itu tipe ulama. Sehingga kita mesti kalau kemudian bergaul dengan ulama, mendatangi ulama, maka itu akan mendapatkan ilmunya. Atau teman. Tadi kan dibilang siapa teman duduk yang baik kan gitu julasa. Ya teman yang kalau kemudian kamu ajak ngobrol itu kamu mendapatkan manfaat.
mendapatkan faedah dari yang diobrolkan dibandingkan dengan omong kosong. Kalau kemudian omong kosong itu tidak perlu kemudian kita jadikan sebagai teman duduk. Teman duduk itu yang memberikan motivasi, memberikan energi positif gitu ya untuk kita. Sudah mau berangkat kuliah, terus agak hujan-hujan dikit, terus bilang, kamu berangkat kuliah enggak? Oh, udah no, ora usah. Kalau apa berangkat kuliah? Ini namanya kemudian menjatuhkan, menurunkan motivasi. Udah semangat yang tadinya semangat jadi kemudian hilang gitu. Nah, termasuk wadzakarakum bil akhirati amaluhu, dan juga mengingatkan kalian terhadap perbuatannya. Nah, ini eh, kama huwa sya'nul mu'minin as-solihin. Ini tipe orang-orang yang mukmin yang soleh. Tipe orang-orang mukmin yang soleh. Makanya dalam banyak kisahnya itu sampai begini. Kalau orang yang memberikan berkata itu memberikan ilmu itu sampai Umar bin Abdul Aziz termasuk amalnya. Amal kalau jenengan ngobrol dengan orang, jenengan lihat kemudian menambahkan panjenengan semangat beramal, omongannya berfaedah. Ini Umar bin Abdul Aziz sempat bahkan mengatakan begini, li ayyakuna li majlisun min Ubaidillah ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Kata Umar bin Abdul Aziz, beliau kan seorang khalifah, presiden umat Islam. Lah ada seorang ulama namanya Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Itu salah satu tokoh ahli fikih di Madinah. Beliau mengatakan, saya duduk dengan Ubaidillah ini lebih saya cintai dari dunia seisinya. Sampai ngomong begitu. Bahkan beliau pernah mengatakan, wallahi demi Allah, inni la astari lailatan min layali Ubaidillah bi alfi dinar. Demi Allah, saya ingin jika bisa itu ya, membeli satu malamnya itu dari malam-malamnya Ubaidillah ini, satu malam dengan 1.000 dinar. Min baitul mal. Dari harta baitul mal. Baitul mal itu hartanya umat Islam. Kan orang-orang kan heran. Wong beliau itu sangat hati-hati sekali kok. Sampai faqalu ya amirul mukminin taqulu hadza ma'a tahrika wa syiddati tahaffudika. Wahai amirul mukminin, jenengan kok ngomong begitu? Jangan orang yang paling hati-hati dalam mengeluarkan uang. Kan ini uangnya umat mukmin. Kenapa kok dibuat untuk membeli corongatan, membeli malamnya Ubaidillah ini dengan 1.000 dinar katanya. Jadi kan orang yang hati-hati. Dijawab, aina yudhabu bikum. Kalian dikemanakan, pergi dikemanakan. Demi Allah, saya itu menilai pendapatnya, nasihatnya, hidayahnya. Itu dengan hartanya umat muslim itu dengan ribuan-ribuan. Karena bagaimana tidak, kata beliau. Itu kalau disejajarkan omongan dia, itu bisa nilainya itu beribu-ribu dinar. Kata beliau, inna fil muhadasati talqihan lil akli. Ngomong sama dia itu sama Ubaidillah, itu menjadi penyerbu akal. Jadi akal kita menjadi waras. Akal kita menjadi terbuka. Wa tarwihan lil qalbi, hati menjadi tenang. Sekarang apa toh Mbak yang kita inginkan kalau bukan hati tenang? Akal kita waras gitu. Lalu kemudian di sini juga wa tasrihan lil hammi, jenengan galau, capek, gelisah, lalu kemudian menjadi tenang ketika ada teman yang bisa memberikan semangat. Ngomong itu kan sudah luar biasa. Wa tangkihanil adabi, termasuk memperbaiki adab. Maka kata beliau itu harganya itu melebihi dari ribuan-ribuan dinar itu. Nah, ini mudah-mudahan yang sedikit ini bisa kita ambil manfaatnya. Mudah-mudahan semakin mencintai para ulama kita dan pandai memilih teman. Ini gambaran ya, ingat-ingat betul, pandai kemudian memilih teman duduk sebagaimana yang disampaikan dalam sabda Rasulullah Muhammad SAW tadi. Amin, amin ya rabbal alamin. Monggo kita tutup ganti wawasan istighfar 3 kali. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah
minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan solihah. Sekali lagi, astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan solihah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ajirna minan nar wa min adzabin nar wa min kulli 'amalin yuqarribuna ilan nar wa adkhilnal jannata mal abrar ya azizu ya ghaffar. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah wa la mubtalan illa hadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitah wa syarta ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Ngapunten ingkang kathah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.